Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kawan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Laporan Pembelajaran Mandiri Pemrograman Web Decoding. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Munawarah dan kawan saya Zikriani. Kata pengantar, puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Laporan pembelajaran mandiri ini selesai. Laporan ini adalah bantuan pertanggungjawab akademik atas belajar di decoding yang meningkatkan kemampuan pemrograman. Penulis memperoleh banyak pemrograman dan pengetahuan baru, terutama dalam memahami konsep dasar pemrograman dan pemerapnya. Pembelajaran terstruktur dan interaktif memungkinkan belajar mandiri dan pemrograman terhadap kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurna laporan ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing decoding dan semua pihak yang membantu. Semoga laporan bermanfaat dan menjadi referensi pendahuluan. Latar belakang pengembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa menguasai pemrograman pembelajaran mandiri melalui platform digital seperti decoding efektif, meningkatkan kompetensi khususnya dalam pengembangan web dan JavaScript. Rumusan masalah, materi apa saja yang dipelajari, bagaimana proses pembelajarannya, keterampilan apa yang diperoleh, kendala dan solusinya, tujuan mendokumentasikan proses pembelajaran, menjelaskan materi yang dipelajari, mengurangkan kemampuan baru, evaluasi proses belajar mandiri. Laporan bagi mahasiswa menambah wawasan dan keterampilan pemrograman, melatih disiplin belajar mandiri, menjadi portofolio akademik dan karir bagi dosen dan pengajar, bahan penilaian perkembangan mahasiswa, dasar evaluasi metode pembelajaran bagi pembaca, menggambar proses pembelajaran decoding, referensi bagi mahasiswa lain. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil laporan hasil pembelajaran saya selama di platform web decoding yang mengambil materi pemrograman web sederhana menggunakan Python. Kita memasuki kepada landasan teori, yaitu pengembangan web menggunakan Python. Sekarang kita akan memasuki kepada slide pengenalan Python. Python dirilis pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum, bisa disingkat sebagai GVR. Python adalah bahasa pemrograman multifungsi yang mudah dibaca dan dimengerti. Python dapat digunakan untuk membangun website, analisis data, hingga machine learning. Ciri khas dari Python yaitu tidak mewajibkan penggunaan titik koma di akhir kode. Contohnya adalah ini, sintak ini, print hello world, mudah dipahami, mencetak pesan ke layar. Python terus berkembang dengan versi yang kedua pada tahun 2000, menambahkan garbage collector dan memory management. Sedangkan versi ketiga yang dikembangkan pada tahun 2008 adalah perubahan mayor yang tidak backward dan compatible. Fokus pada prinsip reliable dan konsisten dan Xcopilot. Python versi 3.11 ini
10-60% lebih cepat dari versi sebelumnya. Dan slide berikutnya kita dapat dipertanyakan mengapa Python di antara bahasa-bahasa pemrograman lain, mengapa Python? Karena Python mudah dipelajari. Python dikenal karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami. Ideal untuk pemula. Seperti yang sebelum saya jelaskan, Python tidak mewajibkan untuk menggunakan titik koma. Nah, dengan tidak menggunakan titik koma, itu akan memudahi bagi developer untuk memahami dari isi Python, untuk membuat pemrograman dengan bahasa Python. Oke. Dan yang kedua yaitu komunitas besar. Kalau Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, Python dia memiliki banyak komunitas besar. Salah satu bahasa pemrograman terpopuler yaitu dengan dukungan komunitas yang luas, misalnya di Stack Overflow. Dan yang selanjutnya yaitu Python dia serbaguna, mendukung berbagai gaya pemrograman, terstruktur, prosedural, OOP, fungsional, dan sektor aplikasi. Python dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Yang pertama, web development. Yang kedua, software development. Yang ketiga, mathematics dan data science. Dan yang keempat, machine learning. Dan yang kelima yaitu system scripting. Dan yang keenam yaitu Internet of Things development. Sekarang kita akan melanjutkan kepada slide menjalankan kode Python pertama. Menulis kode adalah memberikan instruksi kepada komputer, yaitu sintaks print hello world, menampilkan pesan ke layar. Anda bisa mengubah teksnya, misalnya print nama lengkap Anda. Contohnya nama lengkap saya Zikriani. Ini adalah langkah-langkah untuk kita bisa menjalankan kode Python. Yang pertama itu kita harus menginstal Python. Pastikan Python 3 terinstall. Cek versi di terminal atau command prompt dengan Python script version atau Python 3. Ini ya contohnya ya. Ini contohnya. Dan yang kedua, langkah yang kedua itu siapkan IDE. Gunakan Integrated Development Environment seperti Visual Studio Code, PyCharm, Jupyter Notebook, atau Google kolaborasi untuk menulis dan menjalankan kode Python. Berarti intinya Python ini kita bisa dijalankan dalam aplikasi Visual Studio Code, PyCharm, Jupyter Notebook, atau Google Colab untuk menulis dan menjalankan kode Python. Dan yang kedua itu mode interaktif. Menjalankan kode langsung di terminal atau command prompt untuk eksplorasi singkat, contoh Python lalu print hello. Sedangkan yang keempat itu mode script. Langkah yang keempat itu mode script. Buat file .py di IDE yang tadi saya sebutkan seperti Visual Studio Code, PyCharm, Jupyter Notebook, atau Google Colab. Selanjutnya tulis kode dalam aplikasi tadi, lalu jalankan dari terminal, yaitu Python nama _ file dan py.
Sedangkan selanjutnya adalah langkah yang kelima, mode notebook. Gunakan Jupyter Notebook atau Google Colab untuk kode yang berbagi dalam sel, memungkinkan eksekusi perbagian. Sekian dari presentasi saya. Ini adalah hasil belajar saya selama menggunakan platform decoding. Saya merasa sangat mengetahui cara install Python, cara menjalankan kode di Python. Kesimpulannya adalah Python ini terlihat sederhana tapi terlalu mewah. Wow. Dibandingkan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya, saya bisa menyimpulkan bahwa Python ini adalah pemrograman paling sederhana. Caranya paling sederhana tapi menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Python ini hasilnya yaitu dia seperti digabungkan antara HTML dan PHP, antara HTML dan JavaScript. Nah, kalau Python ini begitulah. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurang mohon kalau ada kurang tolong dipahami karena saya manusia biasa. Kalau saya kurang memahami dalam belajar web platform decoding, mohon dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.